Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Hilman ya di sini dengan judul pembahasan kita kali ini yaitu jaringan komputer. Jadi di jaringan komputer itu merupakan sekumpulan komputer yang mana saling terhubung satu sama lain ya, saling bertransfer file, kemudian saling chatting gitu ya. Ketika kalian chatting itu berarti kalian sudah terkoneksi satu sama lain, kemudian mengirimkan file apapun gitu ya, data apapun itu pasti sudah terhubung ke jaringan. Nah, di dalam jaringan itu dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan itu, terutama waktu meetings di CloudX, kemudian living and playing di Zoom gitu ya. Itu merupakan implementasi dari jaringan komputer secara luas gitu ya. Itu merupakan implementasi jaringan komputer secara luas atau yang disebut sebagai internet. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian kita memahami tentang IP address, kemudian tentang subnetting, itu semuanya ya berkaitan dengan pembagian alamat gitu ya. Jadi setiap PC akan memiliki alamat yang unik atau alamat yang berbeda-beda gitu ya, setiap hostnya seperti itu. Nah, di saat itu ya, walaupun berbeda alamatnya tetap bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, asalkan misalkan di jaringan LAN gitu ya, local area network, itu dalam satu jaringan itu networknya sama. Itu catatan penting di jaringan LAN ya. Kemudian kalau berkomunikasi dengan jaringan yang berbeda berarti sudah mengimplementasikan yang namanya menggunakan aplikasi dari router ya, pengaplikasian router. Nah, dari situ kita bisa memahami kalau router itu ya berarti membagi jaringan atau menjembatani jaringan satu dengan jaringan yang lain gitu ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, ketika dalam satu jaringan LAN saja, maka dibutuhkan yang namanya perangkat switch ya, berarti pengaplikasiannya di switch ya. Biasanya di switch itu ada yang namanya virtual LAN ya, atau VLAN biasanya disebut seperti itu. Nah, kalau itu pengaplikasiannya di switch ya, sedangkan di router itu ada static routing, ada dynamic routing. Itu yang biasa kita pakai nantinya ya, akan kita pakai. Kalau dinamik itu contohnya ya, ada RIP, ada EIGRP ya, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa tahu ya caranya menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Nah, itu masih kompleks ya, masih dalam lingkup LAN ya, Ketika sudah berbicara tentang jaringan internet berarti sudah luas sekali ya. Artinya kumpulan dari berbagai macam router ya, yang mana terkoneksi dengan internet satu dengan yang lain, itu sudah pakai ISP atau Internet Service Provider. Nah, dari situ kita bisa tahu Internet Service Provider di sini yang paling familiar adalah di Indonesia ya, yang paling familiar adalah Telkom ya, dengan produknya yaitu IndiHome. Nah, seperti itu. Kemudian ada provider lain, ada Biznet, kemudian ada mungkin Citranet gitu ya. Itu masih provider ya, hubungannya dengan provider seperti itu ya. Itu sedikit pengantar untuk jaringan komputer ya. Kita nanti akan langsung membahas di Cisco Packet Tracer bagaimana caranya mengkonfigurasi secara statik ya, di switch dulu dan nanti kalau misalkan sudah paham statik, kita akan belajar tentang dynamic routing. Oke, kita bahas sekarang ini. Oke, kita di simulasi membuat jaringan sederhana ya. Nah, di sini persiapan
Persiapan instalasinya jaringan sederhana dalam contoh ini adalah dengan menggunakan 2 buah workstation dan 1 switch. Nah, 2 buah workstation ini berarti kan maksudnya adalah 2 PC nih, 2 PC ya, ada 2 PC, kemudian ada 1 switch di tengah ya. Jadi 1 switch ini sebagai perantara ya, sebagai perantara untuk jaringan satu dengan jaringan yang itu ya. Terkadang dipakai satu jaringan, terkadang dipakai untuk berbeda jaringan. Nah, di sini 123 1 ini IP-nya ya. Oke, kita praktekkan ya di sini PC 0 dan PC 1. Kita balik ke paket tracer ya. Di paket tracer ini kita pilih yang end device, kemudian pilih yang PC ya. Boleh klik kayak gini, boleh drag and drop sama saja ya. Ini kita taruh tengah saja, terus geser. Kita pilih yang switch itu berada di network device, kemudian pilih yang switch ya. Pilih yang PT switch ya, atau switch PT sama saja. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ilustrasi atau gambarannya seperti ini, topologinya. Nah, ini kemudian klik yang kalau switch ke PC berarti menggunakan apa? Strike ya. Nah, karena berbeda device. Nah, di sini klik. Kemudian ini juga ya. Pas Ethernet 11 ini klik. Nah, untuk melihat ini bisa terhubung atau tidak, otomatis kita kasih IP-nya dulu. Nih kan di sini kan terlihat ya. Fast Ethernet 0, IP address-nya not set, berarti memang belum disetting gitu. Caranya gimana? Caranya pertama klik ini ya, klik icon PC-nya. Nah, kemudian pilih yang desktop, pilih yang IP configuration. Nah, di sini ketikan IP versi 4-nya, ketikan 192.168. Misalkan tadi di soalnya berapa? Tadi di soalnya 123 ya. Berarti 192.168.123. Terus di sini 1 ya. 255.255.255.0, kemudian ini samakan ya, atau mau dikosongkan juga tidak masalah ya. Ini di close, ini di close. Nah, terus ini lanjut ke sini sama saja tadi ya, 192.168.123.2. kemudian samakan netmasknya atau subnetmasknya ya, sama saja. Ini sudah, dan close, ini close. Nah, untuk mengecek konektivitas di dalam jaringan ini ya, caranya ya klik icon PC, kemudian command prompt ya, klik command prompt, kemudian ping 192 ya, 192.168.123 terus 2. Nah, apa arti dari reply from bla 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 bytes 32 times sekian TTL sekian? Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa jaringan tersebut sudah terjadi komunikasi satu sama lain gitu. Artinya ya connected gitulah, ketika kalian itu terkoneksi dengan internet ya, atau terkoneksi dengan misalkan PC-nya teman gitu ya, laptopnya teman, itu kayak gini dalam satu jaringan. Berarti menandakan komputer kalian sudah bisa berkirim file, berkomunikasi satu dengan yang lain. Terus lakukan hal yang sama di PC sebelah ya. Caranya sama, ping 192.168.123 terus 1. Nah, hasilnya sama kan? Reply from juga, reply from bla 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 bytes sekian times sekian dan TTL-nya sekian. Itu menandakan bahwa dari PC 1 ke PC 0 tuh terjadi komunikasi, sudah bisa terhubung satu dengan yang lain. Begitupun yang PC 0 nih, kita lihat yang PC 0 tadi ya. Nah, kan sama saja nih. Ya kan? Sama saja dengan yang PC 1. Nih kalau kita sandingkan ya. Nah, mengartikan bahwa yang di PC 0 berarti bisa berkomunikasi dengan PC 1. Begitupun PC 1 bisa berkomunikasi dengan PC 0. Kesimpulan dari jaringan sederhana ini, jaringan komputer sederhana ini adalah bahwa PC 0
dengan PC satu, begitupun sebaliknya bisa berkomunikasi satu sama dengan yang lain, bisa bertransfer file satu dengan yang lain. Dan di switch switch PT ini merupakan sebagai media penjembatan ya, komunikasi atau media perantara antara perangkat satu dengan perangkat yang lain, seperti itu. Ini untuk perangkat switch dulu ya, sampai di sini untuk jaringan yang sederhana, itu masih basic ya. Jadi kalian harus tahu basicnya dulu sebelum kita menuju ke middle level gitu ya. Ini masih low levelnya kalian kayak gitu. Oke, setelah tadi konfigurasi statik ya di PC ya, tepatnya di jaringan komputer sederhana ya. Selanjutnya kita akan beralih ke video tutorial tentang cara membuat jaringan nirkabel sederhana ya. Jadi definisinya nirkabel berarti tanpa kabel ya, tanpa sedikit pun kabel yang dipakai untuk terhubung ke akses point ya, dari komputer ke akses point seperti itu ya. Kita lihat videonya ya setelah ini. Lanjut ke simulasi membuat jaringan nirkabel sederhana ya. Jadi di sini prinsipnya yang dibutuhkan adalah 2 buah workstation dan 1 akses point ya, seperti yang ada di topologi ini. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer ya. Dibutuhkan 2 PC, berarti PC ini ya, klik ini, kemudian klik juga ya, drag and drop juga bisa ya. Kemudian pilih yang access point ya. Access point itu di network device, kemudian di wireless device. Pilih yang access point PT ya di sini. Nah, lalu kita konfigurasikan ya untuk setiap PC-nya ya. Ini di off-kan dulu, kemudian ini drop, ini drag ya. Yang WMP ya, ini yang paling atas ya. Kemudian ini on kan, ini juga off, drop, kemudian drag ininya, kemudian on kan lagi. Selesai belum ya, belum selesai. Di sini di PC-nya kita konfigurasikan lagi ya, terutama di IP-nya kita kasih IP-nya dulu berapa masing-masing ya. Caranya seperti ini ya. Diklik desktopnya, kemudian klik IP configuration, kemudian static ya, 192.168.123.1. Nah, kemudian close. Ini sama 192.168.123.2. Kemudian close. Langkah selanjutnya adalah di access point-nya ya. Klik config, klik port 1, kemudian edit di sini. Kasih nama ya. Misalkan Stematel di sini ya, nama access point-nya. Kemudian di sini pilih yang WPA to PSK yang di sini ya. Terus di sini isikan passwordnya Telkom Jaya misalkan seperti itu. Dan close. Kan tadi yang sinyalnya di sini hilang ya. Nah, itu caranya gini, cara mengkoneksikannya seperti ini. Klik PC 0, kemudian klik yang ini ya, PC wireless ya. Klik, kemudian klik connect. Tunggu access point-nya. Nah, di sini ada Stematel ya, access point Stematel, kemudian dikonekkan. Isikan tadi passwordnya apa? Telkom Jaya. Kemudian klik connect. Ya. Close. Nah, ini kan sudah terhubung ya ke access point ya. Ini lakukan hal yang sama di sini. Klik yang PC wireless. Kemudian klik connect, kemudian tunggu. Pilih yang Stematel, klik connect. Isikan passwordnya sama ya, Telkom Jaya. Kemudian klik connect. Di sini sudah aktif ya. Berarti kalau sudah aktif berarti seperti ini, akan seperti ini. Kemudian kita tes ping ya, tes konektivitas atau uji konektivitas dengan cara command prompt ya. Di sini klik yang command prompt ya, klik. Kemudian ketikkan ya, ping 192.168.123.2. Nah, di sini apakah bisa? Kita lihat ya konektivitasnya ya. Jadi atau tidak di sini.
Kita tes lagi ya. Nah, di sini kan tidak jadi ya. Kalau tidak jadi seperti ini, kita cek dulu di sini ya. Kita cek di sini access point-nya ya. Apakah tadi sudah betul gitu kan di bagian port satunya. Nah, itu sudah betul di sini. Kemudian di settingnya sudah betul atau tidak? Oh, sudah. Port 0 biarkan seperti itu, port 1 sudah tadi ya. Kemudian cek yang di PC 0 ya. Ada kesalahan atau tidak tadi di bagian IP-nya. Nah, ini statik ya tadi ya, harusnya ya 192.168.123 titik berapa tadi? 1 ya. Ini juga sama. Ini close. Kemudian ini statik ya 192.168.123.2. Ini close. Nah, tadi kenapa tiba-tiba balik lagi ke DHCP setelah dikonektivitaskan ya, atau dihubungkan ke access point. Kenapa seperti itu? Coba kenapa? Karena dengan access point itu akan mengubah ke DHCP secara otomatis gitu. Nah, karena konsepnya pada di kasus ini menggunakan static, jadi kita konfigurasikan dengan static dulu. Kita akan menggunakan ya, nantinya akan menggunakan DHCP jika kita menggunakan router ya, seperti itu ya. Karena ini tidak ada router, makanya kita pakai static dulu gitu. Nah, di sini sudah kita isikan, terus ini juga sudah ya semuanya ya. Nah, memang di jaringan nirkabel ini memang agak ribet ya, karena kita harus mengkoneksikan ke access point dulu ya, satu persatu. Kemudian kita tes pingnya tadi ya, ternyata RTO karena ada IP address yang auto DHCP, kedua PC-nya ini auto DHCP. Nah, kemudian klik yang tadi ya, yang ping ya, coba ping lagi ya, ping 192.168.123.2. Nah, ini jadi ya, jadi permasalahan itu bisa diatasi dengan cara seperti itu tadi ya. Langkah-langkah sebelumnya bisa diperhatikan ya tadi ya, yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian di yang PC 1 juga ya, kita lakukan ping yang sama ya, ping 192.168.123.1. Nah, ini jadi kesimpulannya ya, setelah mengetahui kesimpulan di sini ya, kesimpulannya adalah ya, kita tayangkan yang ini juga. Kesimpulannya di sini adalah ya, terlihat ya di sini ya, awalnya request timeout jadi reply from, ini juga reply from juga. Nah, artinya adalah konektivitas itu sudah berjalan dengan baik ya, walaupun tadi sempat request timeout karena biasalah ya, kalau misalkan jaringan nirkabel kan memang seperti itu ya, akan auto DHCP itu sudah biasa. Nah, itu maka dari itu, karena ini konsepnya statik, tidak ada router, jadinya statik ya, kita konsepkan menginputkan IP address-nya secara manual. Nah, ini sudah jadi. Kesimpulannya, jaringan tersebut sudah berfungsi secara maksimal ya, atau sudah bekerja dengan sebagaimana mestinya. Nah, ini jaringan nirkabel memang agak ribet, jadi diperhatikan dengan betul ya. Seperti itu saja untuk bahasan kita kali ini ya, sampai dengan jaringan LAN ya. Awal-awal ini masih tentang jaringan LAN awal ya, mulai dari basicnya dulu ya ini ya, dari switch ya sampai dengan access point. Kedepannya kita akan belajar tentang server juga ya, nanti kita konsepkan itu di bahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian ya, semoga tambah paham, tambah mudeng gitu ya tentang jaringan komputer, yang secara konfigurasinya seperti apa gitu ya di PC-nya, kemudian di jaringan nirkabelnya ya, di switch-nya seperti itu ya.
Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat di tengah pandemi, bukan halangan untuk tetap belajar ya. Yang terpenting adalah selalu berusaha semaksimal mungkin ya. Utamakan semangat ya dari Pak Hilman ya, semangat 3S ya. Solid, speed, smart. Jadi itu jangan sampai lupa di anak-anak ya. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga di pelajarannya Pak Hilman terutama ya. Oke, seperti itu ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.